Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk materi ini, kita akan membahas mengenai membuat pelanggan biasa menjadi pelanggan tetap. Sebelumnya, kalian sudah melihat kan video-video yang pernah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, yang tentang merespon pelanggan dan juga menghadapi keluhan atau komplain dari pelanggan. Baik, sebelum memulai ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga materi pembelajaran ini dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik ya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seorang penjual untuk membuat pelanggan biasa menjadi pelanggan tetap, yaitu menjaga kualitas produk dan layanan. Sebagai penjual atau pemilik bisnis, kita harus selalu menjaga kualitas dari produk yang kita jual dan juga pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Hal ini adalah hal yang penting. Dengan menjaga kualitas produk agar tetap baik, akan membuat pelanggan ingin melakukan pembelian ulang di tempat kita. Dan juga dengan kita melayani pelanggan dengan ramah, senyum, baik, akan membuat pelanggan menjadi nyaman. Dan hal tersebut akan dapat mendorong pelanggan untuk melakukan terus pembelian ulang di toko kita. Misalnya kalian membeli baju di toko A. Pelayanan serta kualitas baju yang ada di toko A itu sangat memuaskan bagi kalian. Yang tadinya kalian hanya membeli baju di toko A hanya sesekali saja, tapi karena pelayanan serta produknya bagus, jadi setiap kalian ingin membeli baju atau produk fashion lainnya, kalian kembali lagi melakukan pembelian ke toko A. Aktif di media sosial atau sosial media, di mana teknologi informasi ini sudah mempengaruhi kegiatan kita, yang mana saat ini pasti kita selalu berhubungan dengan internet, baik untuk bertukar informasi, belajar, maupun kegiatan jual beli. Nah, sebagai seorang penjual atau pemilik bisnis, sebisa mungkin kita harus menguasai internet dan juga memiliki semua sosial media yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat, dengan tujuan agar pelanggan kita dapat dengan mudah melihat produk atau informasi baru tanpa perlu bersusah payah datang ke toko. Di mana pelanggan dapat membuka sosial media kita, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain untuk mengetahui hal baru dari produk kita. Dan juga sosial media dapat kita manfaatkan untuk mempromosikan produk kita ke masyarakat yang lebih luas. Event, membuat event. Sebagai seorang penjual atau pemilik bisnis, kita dapat membuat event-event tertentu yang menarik, di mana secara tidak langsung kita dapat berinteraksi dengan baik kepada pelanggan kita. Misalnya membuat pameran, seminar, talk show, dan lain-lain, yang dimana bertujuan untuk membuat pelanggan menjadi loyal kepada bisnis kita dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian berulang-ulang di toko kita. Lomba atau giveaway. Pasti kalian pernah lihat kan beberapa toko atau usaha bisnis yang membuat lomba atau giveaway kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, hal ini dapat kita lakukan sebagai penjual atau pemilik usaha bisnis, karena dengan membuat lomba atau giveaway dapat membuat pelanggan menyukai toko kita, karena memberikan hadiah walaupun pastinya ada syarat serta ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu ditujukan agar pelanggan menjadi loyal kepada bisnis kita. Misalnya ada toko yang membuat dengan pembelian minimal Rp100.000 dapat mengikuti undian giveaway. Nah, pasti akan ada beberapa pelanggan yang tertarik dengan giveaway yang ditawarkan toko tersebut. Mereka akan melakukan pembelian berulang-ulang dengan minimal Rp100.000 untuk mengikuti giveaway tersebut. Penawaran menarik. Dari kalimatnya saja ada kata menarik nih. Berarti ada sesuatu hal yang dibuat oleh penjual atau pemilik bisnis
untuk menarik perhatian pelanggan dengan penawaran-penawaran yang diberikan. Penawaran menarik ini dapat berupa potongan harga, buy one get one, kupon diskon, dan lain-lain. Yang mana dari penawaran yang diberikan ini dapat menarik perhatian pelanggan untuk melakukan pembelian kembali pada produk yang dijual. Contohnya seperti Burger King, di mana setiap bulannya mereka memberikan penawaran kupon diskon dengan varian produk yang ditawarkan berbeda-beda. Nah, hal ini akan membuat pelanggan yang tadinya mungkin hanya sesekali saja membeli di tempat tersebut berubah menjadi berulang-ulang kali setiap bulannya karena ada penawaran menarik yang ditawarkan oleh tempat tersebut. Cepat dalam menghadapi komplain. Sebagai seorang penjual atau pemilik usaha bisnis, kita harus responsif terhadap komplain yang diberikan oleh pelanggan. Dengan cepat merespon dan mengatasi apa yang dikomplain oleh pelanggan. Misalnya, ada pelanggan yang memberikan komplain terhadap produk yang dibeli melalui email. Kemudian kita baru merespon komplain tersebut 2-3 hari setelah pelanggan tersebut memberikan komplain. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan. Sebaik mungkin kita harus cepat merespon agar pelanggan merasa kita memperhatikan dan responsif kepada mereka. Dan mereka juga akan merasa senang untuk melakukan pembelian berulang-ulang di toko kita bila kita cepat dalam menghadapi komplain yang diberikan oleh mereka. Jujur, sebagai seorang penjual atau pemilik usaha bisnis, kita harus memiliki sifat jujur karena hal tersebut merupakan hal yang penting dan nomor satu, di mana dengan kejujuran yang dimiliki akan membuat pelanggan merasa aman, senang, dan nyaman untuk melakukan transaksi di toko kita. Misalnya penjual jujur dalam menjual produk. Jadi produk yang dijual itu original, bukan produk palsu. Kemudian jujur dalam kesesuaian harga dan produk. Terkadang ada penjual yang memberikan harga tinggi namun produk yang dijual itu ternyata tidak sesuai dengan harganya. Jadi harganya mahal tapi produk yang dijual itu tidak bagus. Nantinya kalau penjual tidak jujur, pelanggan juga tidak akan kembali lagi untuk melakukan pembelian selanjutnya. Jadi ada 7 cara yang dapat dilakukan untuk membuat pelanggan biasa menjadi pelanggan tetap, yaitu menjaga kualitas produk dan layanan, aktif di media sosial, membuat event, membuat lomba atau giveaway, memberikan penawaran menarik, cepat dalam menghadapi komplain, dan juga jujur. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan ini? Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Dan apabila ada yang kurang dipahami dari materi yang telah Ibu sampaikan, kalian dapat bertanya kepada Ibu. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Mungkin di antara kalian ada nih yang memiliki usaha kecil-kecilan. Nah, kalian dapat coba ini caranya agar pelanggan kalian menjadi pelanggan setia. Ibu akhiri materi ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bahagia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.